Ada dua informasi penting yang akan saya sampaikan kepada sahabat YouTube semua. Yang pertama adalah ada info terbaru dari Kementerian Sosial mengenai pencairan PKH tahap selanjutnya, di mana ada info yang harus diperhatikan oleh para KPM PKH sampai tanggal 3 Juni tahun 2021, dan kabarnya BST Rp300.000 akan diperpanjang hingga 2 bulan, yakni bulan Mei dan bulan Juni. Nah, apakah ini sudah final dan kapan dicairkan? Nah, nanti akan saya sampaikan jadwal pencairannya, dan kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar sobat YouTube semua? Semoga sobat YouTube semua selalu diberikan kesehatan, diperlancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sobat YouTube, pada video kali ini saya akan memberikan dua informasi penting. Yang pertama adalah terkait dengan pencairan PKH. Jadi proses pencairan PKH dari info terbaru Kementerian Sosial. Nah, ini ada aturan main terbaru ya untuk pencairan PKH. Nah, sebentar lagi akan ada pencairan PKH tahap 3. Nah, ini kapan jadwalnya, dan pencairan PKH tahap selanjutnya nanti terkait mengenai informasi penting, yakni kemungkinan mulai Senin besok hingga 3 Juni tahun 2021. Nah, apa kabarnya, apa informasinya? Dan yang kedua, ini adalah informasi mengenai bantuan BST Rp300.000, bantuan sosial tunai dari Kementerian Sosial yang rencananya akan diperpanjang hingga 2 bulan, yakni bulan Mei dan bulan Juni. Namun sampai detik ini memang belum ada pencairan BST. Nah, kapan sebenarnya jadwal pencairan BST tersebut? Nah, nanti akan saya jelaskan di video ini, dan sebelum kita lanjut, silakan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila sobat YouTube suka dengan video ini. Oke sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini. Nah, di video ini akan saya bahas, akan saya jelaskan mengenai dua informasi penting yang sobat YouTube perlu ketahui, khususnya para KPM PKH dan KPM BST. Di mana informasi yang pertama yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah mengenai info pencairan PKH. Nah, kita ketahui sendiri bahwa PKH di tahap 1 dan tahap 2 ini sudah dicairkan. Di mana di tahap 1, pencairan PKH dicairkan di bulan Januari tahun 2021. Kemudian disusul dengan PKH tahap 2 yang dicairkan di bulan antara akhir Maret sampai April ya. Nah, di tahap 1 dan tahap 2 memang pencairan PKH ini dicairkan melalui beberapa termin. Ada yang termin 1 sampai termin 6, ada yang sampai di tahap 2 ini banyak termin ya, sampai ke termin ke-9 bahkan ke-10. Nah, ini karena apa? Karena memang di tahap 2 ini merupakan pencairan PKH yang dicairkan karena dampak dari perbaikan data di DTKS. Nah, karena memang data penerima PKH yang diambil dari DTKS ini harus sesuai atau harus padan. Jadi apabila KPM PKH ingin cair bantuannya, datanya di DTKS ini harus padan, khususnya untuk nama dan NIK-nya. Harus padan, harus sesuai dengan data di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Apabila tidak sesuai, ini harus diperbaiki. Yang memperbaiki adalah para pendamping PKH melalui aplikasi
SIG-NG yang sudah dilakukan beberapa bulan yang lalu. Nah, untuk mencairkan bantuan PKH ini, data SIG-NG tersebut itu harus padan, harus sesuai, dan apabila sudah sesuai akan dicairkan. Apabila masih memiliki atau memenuhi syarat menjadi peserta PKH, ini akan dicairkan di termin-termin selanjutnya. Nah, bagaimana nasib para KPM PKH yang sampai saat ini belum cair juga? Bahkan di beberapa hari yang lalu, di hari kemarin mungkin atau kemarin yang lalu, ini memang ada beberapa KPM PKH yang baru bisa cair bantuannya. Karena memang mungkin datanya ini baru valid atau baru padan dengan data di kependudukan dan catatan sipil. Nah, jadi seperti itu ya Sobat YouTube. Nah, kemudian informasi yang tidak kalah penting adalah pencairan PKH nanti di tahap 3 ini kapan ya? Nah, ini kalau sesuai dengan jadwalnya, pencairan PKH di tahap 3 ini akan dicairkan di bulan Juli. Apakah bisa dipercepat bulan Juni? Nah, ini kami juga belum bisa memastikan karena itu memang wewenang kebijakan dari Kementerian Sosial. Karena memang di tahap yang lalu, ini PKH memang dicairkan lebih awal atau dipercepat. Nah, ya berdoa saja semoga bisa dipercepat lagi ya. Nah, untuk PKH di tahap 3, final closing, data pemutakhiran ini sudah final ya datanya beberapa bulan yang lalu setelah selesai pencairan tahap kedua. Nah, selanjutnya untuk PKH tahap 4 saat ini atau mulai bulan ini, mungkin mulai Senin besok, ini akan dibuka untuk pemutakhiran data PKH tahap 4. Nah, batas waktunya ini pemutakhiran data dilakukan setiap bulan ya. Jadi setiap bulan nanti batas waktunya ini hingga 3 Juni untuk bulan yang pertama. Kemudian untuk bulan yang Juni selanjutnya itu nanti akan berakhir di tanggal 3 Juli. Kemudian untuk pemutakhiran bulan berikutnya itu yang jelas 3 hari setelah bulan berakhir. Nah, jadi yang dimaksud dengan pemutakhiran di sini adalah memperbarui data KPM PKH. Apabila sudah sejahtera, nanti akan diusulkan untuk dikeluarkan dari kepesertaan PKH dan kemudian merubah status dari komponen PKH. Misalnya yang hamil yang sudah melahirkan itu nanti akan dimutakhirkan di situ. Kemudian yang mungkin anaknya baru masuk SD, karena ini memang bulan pertengahan ini adalah kenaikan kelas ya, kenaikan kelas atau awal masuk peserta didik baru. Nanti yang TK yang akan masuk ke SD itu nanti akan diperbarui, dimutakhirkan. Begitu juga dengan yang sudah lulus SD akan masuk SMP, kemudian SMP akan masuk SMA, dan untuk yang SMA yang sudah lulus juga akan dimutakhirkan. Dan juga mengupdate komponen yang sudah lansia 70 tahun. Nah, ini jadi silahkan laporkan anggota rumah tangga Anda untuk KPM PKH. Yang jelas yang 1 KK ya. Karena sekarang basisnya semuanya itu harus 1 KK. Apabila beda KK, ini akan secara otomatis akan terlihat dan tidak bisa dimasukkan untuk dimutakhirkan apabila komponennya ini beda KK. Nah, misal punya lansia yang beda KK, ini bantuannya juga tidak akan cair di tahap berikutnya. Nah, jadi seperti itu ya Sobat YouTube. Untuk komponen ini juga harus 1 KK. Dan untuk pemutakhirannya, ini sekarang aturannya adalah setiap 1 bulan sekali. Untuk pemutakhiran bulan ini nanti berakhir di tanggal 3 Juni. Untuk pemutakhiran bulan Juni akan berakhir di tanggal 3 Juli. Maka dari itu KPM kalau bisa ini berperan aktif untuk melaporkan setiap perubahan ART atau komponennya ke pendamping PKH-nya masing-masing. Nah, jadi seperti itu. Kemudian
kabar untuk BST ini memang masih difinalisasi ya, masih dibahas di Kementerian Sosial apakah ini jadi diperpanjang atau tidak. Dan apabila jadi diperpanjang, informasi dari Kementerian Keuangan, dari Biro yang menangani mengenai penyaluran bantuan, ini nanti kalau jadi diperpanjang, BST akan disalurkan langsung Rp600.000 di bulan Juni. Nah, jadi seperti itu ya Sobat YouTube. Yang bisa mendapatkan bantuan BST adalah yang datanya di DTKS ini sudah valid atau sudah padan dengan Dukcapil. Jadi seperti itu informasi yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.